Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada bab rasio aktivitas dan rasio pasar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Biratun Nafisah, dan yang kedua ada Eva Lutfiana, dan yang ketiga saya sendiri Ica Noviatul Qaidah. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan slide 2 sampai dengan slide 6. Untuk yang pertama, rasio aktivitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio perputaran total aset merupakan rasio efisiensi yang mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan terhadap penjualan produk. Rumus pada rasio perputaran total aset ada penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Kemudian yang kedua ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu menunjukkan berapa kali atau secara rata-rata persediaan barang dijual dan diganti selama satu periode. Rumus dari perputaran persediaan ada harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Kemudian yang ketiga ada rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Mengingat hal ini, modal kerja yang tinggi kemungkinan besar menghasilkan penggunaan modal kerja yang menguntungkan. Berikut rumus rasio perputaran modal kerja. Ada penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Kemudian yang keempat ada rasio perputaran piutang atau account receivable turnover. Ini merupakan berapa kali perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode. Ada rumus rasio perputaran piutang, yaitu pembelian dibagi rata-rata hutang. Kemudian yang kelima ada rasio perputaran aset lancar atau current asset turnover. Ini mirip sekali dengan rasio perputaran persediaan. Perbedaannya adalah rasio perputaran aset lancar mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya, seperti kas, inventaris, dan piutang. Kemudian ada rumus rasio perputaran aset lancar. Penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Yang keenam ada jangka waktu persediaan, yaitu number of days sales in investment, yaitu angka lain untuk mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Dan rumus dari jangka waktu persediaan ada rata-rata persediaan dibagi rata-rata harga pokok penjualan per hari. Dan yang terakhir ada rasio jangka waktu penagihan. Merupakan petunjuk lain untuk mengetahui efisiensi pengelolaan piutang. Kemudian rumus rasio jangka waktu penagihan. Saldo rata-rata piutang dibagi rata-rata penjualan kredit per hari. Selanjutnya ada contoh rasio aktivitas dana raca di PT ABC pada tanggal 31 Desember 2020. Pertama ada aktiva lancar, yaitu ada kas dan bank 2 juta, piutang dagang 4 juta, persediaan 15 juta, total aktiva lancar 22 juta. Kemudian ada aktiva tetap, yaitu mesin 5 juta, akumulasi penyusutan 1 juta, bangunan 3 juta, akumulasi penyusutan 500, total aktiva tetap 6 juta, total aktiva 28 juta 500. Dan selanjutnya ada hutang lancar. Pertama ada hutang dagang 4 juta, hutang bank 2 juta, dan total hutang lancar ada 6 juta. Dan ekuitas, yang pertama ada modal kerja 20 juta, laba ditahan 2 juta 500, total ekuitas 22 juta 500. Kemudian total ekuitas dan hutang ada 28 juta 500. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT ABC pada tanggal 31 Desember 2020,
yaitu penjualan 30 juta, harga pokok penjualan 20 juta, laba kotor 10 juta, beban usaha 7 juta, laba usaha 3 juta, pendapatan bunga 500, beban bunga bank 350.000, laba bersih 3 juta 650.000. Kemudian untuk penjelasan jawaban akan dijelaskan Eva Lutfiana. Saya, Eva Lutfiana, akan menjelaskan perhitungan rasio aktivitas. Ada rasio perputaran piutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio perputaran piutang. Di sini terdapat penjualan sejumlah 30 juta, terus dibagi 4 juta dari piutang dagang, dijumlah 4 juta dari hutang dagang. Hasilnya dibagi 2, ketemu 7,5 kali. Yang selanjutnya ada perhitungan rasio perputaran persediaan. Terdapat harga pokok penjualan sejumlah 20 juta, dibagi persediaan 15 juta, dijumlah mesin 5 juta, terus dibagi 2. Hasilnya ketemu 2 kali. Yang selanjutnya ada working capital turnover. Terdapat penjualan sejumlah 30 juta, dibagi total aktiva lancar sejumlah 22 juta, terus dikurangi dengan total hutang lancar sebesar 6 juta, hasilnya 1,87 kali. Selanjutnya yang terakhir ada total aset turnover. Di total aset turnover terdapat penjualan sebesar 30 juta, dibagi total aset rata-rata sebesar 28.500 juta dan hasilnya 1,5 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari rasio aktivitas. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui efektivitas kinerja perusahaan dalam bidang penagihan piutang karena dengan mengetahui rasionya, perusahaan bisa mengetahui berapa lama piutang bisa ditagih dalam satu periode. Selain itu, perputaran piutang ini bisa diketahui. Yang kedua, perusahaan bisa mengetahui jumlah hari rata-rata untuk penagihan piutang dan jumlah hari rata-rata di mana piutang tersebut tidak bisa ditagih. Yang ketiga, perusahaan bisa mengukur rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Yang keempat, perusahaan dapat mengetahui hari rata-rata suatu barang yang tersimpan di gudang lalu membandingkannya dengan target perusahaan dan rata-rata industri dalam beberapa periode sebelumnya. Dan yang terakhir, perusahaan juga bisa mengetahui perputaran modalnya dan membandingkan dengan penjualan yang sudah dicapai dalam setiap perputaran modal. Selanjutnya ada tujuan dari rasio aktivitas. Yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang ketiga, untuk mengukur pengguna semula aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Dan yang terakhir, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. Rasio penilaian atau valuation ratio merupakan ukuran yang paling lengkap tentang prestasi perusahaan karena mencerminkan rasio risiko dan rasio pengembalian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abidatun Nafisa. Nama saya Bidatun Nafisa. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu slide 11 sampai dengan selesai. Di sini ada jenis-jenis rasio pasar. Yang pertama ada price earning ratio atau PER. Price earning ratio adalah rasio dasar yang digunakan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan
dalam perhitungannya PER menggunakan perbandingan antara harga saham dengan laba per sahamnya. Rumus price earning ratio adalah harga per saham dibagi dengan earning per share. Kedua ada dividend payout ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur beberapa persentase laba yang digunakan untuk membayar dividen. Rasio pembayaran dividen dikatakan baik bila secara berkelanjutan meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah rumus dari dividend payout ratio, yaitu total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan, kemudian dikali dengan 100%. Baik, lanjut yang ketiga ada dividend yield ratio, yaitu rasio ini berguna untuk menghitung berapa jumlah dividen tunai yang dibagikan ke pemegang saham biasa. Dengan rasio ini, investor mengetahui arus kas dari investasi yang telah mereka tanamkan. Dividen yang tinggi akan memberikan keuntungan yang tinggi pula bagi investor. Hal ini berimbas pula berkurangnya kas untuk perputaran persediaan dalam periode tersebut. Berikut adalah rumus dari dividend yield ratio, yaitu dividen per share dibagi market value per share, kemudian dikali dengan 100%. Berikut ini ada contoh rasio pasar. Soalnya adalah PTA memiliki nilai pasar harga saham sebesar 4.000 per lembarnya. Jumlah saham yang beredar kini sebesar 500.000 lembar. Laba bersih tahun ini berkisar 500 juta dan pembagian dividennya adalah 200 juta. Dari kasus ini, maka perhitungan rasio nilai pasarnya adalah sebagai berikut. Per-nya sama dengan 4.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 4 kali. Kalau dividend payout ratio yaitu 200 juta dibagi dengan 500 juta, hasilnya dikali dengan 100% sama dengan 40%. Dividend yield ratio yaitu 200 juta dibagi 500 juta, kemudian dibagi dengan 4.000 dikali 100%, hasilnya 10%. Selanjutnya ada manfaat rasio pasar. Berikut adalah manfaat dari rasio nilai pasar, yaitu sebagai tolak ukur korporasi dalam memberikan imbalan investasi kepada investor melalui pembagian dividen perusahaan. Yang kedua ada bagi investor, rasio ini merupakan rasio penilaian dan evaluasi dalam berinvestasi. Rasio nilai pasar nyatanya mampu menunjukkan kinerjanya sekuritas dalam pasar modal. Selain dari segi rasio pasar, investor nyatanya juga memperhatikan debt to equity ratio sebelum berinvestasi. Besarnya hutang tentu akan mempengaruhi leverage korporasi tersebut. Yang ketiga ada salah satu dasar penilaian yang digunakan untuk melakukan investasi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam berinvestasi jangka panjang, investor mengejar pembagian dividen. Berikut yang terakhir ada tujuan rasio pasar. Tujuan dari rasio pasar tersebut yaitu bertujuan untuk melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Bagi investor, rasio pasar bertujuan untuk mengambil keputusan atau jual beli saham. Bagi banker, investasi rasio pasar bertujuan menetapkan harga saham perusahaan ketika adanya penerbitan saham baru. Berikut sekian presentasi kelompok dari kami, yaitu kelompok 4. Bila ada kesalahan kata dalam berucap atau menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.